481, episode 91 One Fable Single 5. Diupload oleh Baca Suara. Itulah kata-kata terakhir Uril bagi kita. Dia tidak mengatakan hal lain sesudahnya. Dan sementara tidak mengatakan apa-apa, Raja-Raja Dewa Luar saling bertukar pandang. Saya tidak melewatkan pembukaan itu dan berbicara. Kami tidak punya niat untuk bertarung melawanmu, seperti halnya kamu tidak benar-benar ingin menghancurkan dunia ini. Anda sama akrab dengan tragedi seperti saya. Tidak perlu membuat lebih banyak kesedihan dalam garis dunia ini. Petik 2. Skenario telah memasuki kondisi jeda sementara. Dikejutkan oleh perkembangan tak terduga dari skenario ini. Saya menjadi tegang ketika mengamati respons mereka. Dewa Luar masih tidak mengatakan apa-apa. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka mendengar kata-kata saya atau tidak. Sejauh ini, banyak hal telah terjadi sesuai dengan rencana Kim Dokja. Menggunakan ingatan ke-999, dan membangkitkan ingatan mereka tentang Yu Jung Hyok. Dari awal, tidak mungkin untuk memenangkan pertarungan ini dengan serangan frontal. Jika mereka menjadi serius dan mengaktifkan probabilitas malapetaka dengan semua yang mereka miliki, maka skenario ini akan berakhir tepat saat itu dimulai. Kembali di novel aslinya, ada beberapa planet yang merespons secara naif, Great Apocalypse, mereka dan akhirnya dihancurkan. Sejumlah besar rasi bintang yang tidak suka kamu tidak puas dengan situasi saat ini. Sebagian rasi bintang menentang perkembangan tidak masuk akal skenario. Rasi bintang mungkin mengantisipasi tontonan mereka yang dibenci bertemu akhir yang tragis bersama bumi. Sayangnya, Raja Dewa Luar tidak melakukan itu. Setidaknya, tidak untuk sekarang. Kim Dokja, apa selanjutnya? Han Suyong naik ke kanan dan bertanya dengan suara tegang. Sejujurnya, bahkan saya tidak tahu. Apa? Ini sejauh rencanaku. Seolah menyiratkan pikirannya tentang, omong kosong apa yang kamu bicarakan, wajahnya diwarnai dengan warna-warna keheranan murni. Hei kau, kamu tidak mungkin. Saat ini, kita hanya bisa percaya. Itu pasti dianggap tidak bertanggung jawab. Namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah rencana terbaik yang bisa saya buat, dan kebetulan juga merupakan satu-satunya cara untuk memimpin acara ini menuju kesimpulan yang benar. Saya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Han Suyong pada belokan ke 1863 pada saya. Saya percaya pada karakter yang saya buat. Itu saja. Aku hanya bisa mengerti dari mana dia berasal sekarang. Dan itu sebabnya saya menjawab seperti ini. Saya pikir saya hanya bisa mempercayai orang-orang yang seperti guru bagi saya, orang-orang yang telah saya baca. Saya mempercayai cara bertahan hidup. Bukan penulis yang bertanggung jawab, tidak, tetapi karakter yang muncul dalam halaman-halamannya. Nyala hidup menatapmu. Uril, lebih benar daripada siapapun di luar sana. Raja hati Silverlight menatapmu. Yi Hyun Seong yang baik dan jujur. Master of the Sunken Island, sedang melihatmu. Yi Ji Hye memiliki banyak kasih sayang. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. Yu Jung Hyok, yang tidak pernah berlutut dalam kekalahan tidak peduli betapa tidak adilnya hal itu terjadi. Saya percaya pada mereka. Saya percaya pada sejarah mereka yang membantu anak muda saya tumbuh. Saya percaya bahwa nilai mereka tidak akan pernah ternoda tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu. Giliran 999 Uril membuka mulutnya. Meskipun, dia tidak berbicara kepada saya. Yi Hyun Seong, Anda mengatakan bahwa kita mungkin akan melihat akhir dari garis dunia ini, yang tidak kita lihat sebelumnya. Itu benar, Uril. Dan pendapatmu belum berubah bahkan sekarang. Yi Hyun Seong mengangguk. Uril kemudian perlahan memutar kepalanya ke arahku. Irisnya terbakar terang seperti korona matahari. Kurung siku buka titik. Apakah kamu mengatakan kamu adalah Raja Iblis Keselamatan? Terhadap tatapan yang tampaknya menguji kebenaran saya secara tidak sadar menelan kembali air liur saya dan menganggukkan kepala. Melalui versi garis dunia ini tentang diriku, aku telah melihat dongeng yang terkait denganmu. Saat itulah Jong Hui Won berdiri di dekatnya sedikit tersentak. Namun, secara teknis, itu bukan dia tapi mungkin juga Uril. Saya mendapatkan getaran yang agak tidak menyenangkan di sini. Apa yang dikatakan oleh Living Flame, selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Dongengmu sangat mirip dengan dongeng Yu Jung Hyok, yang aku kenal. Dari cara Anda menyelesaikan skenario hingga bagaimana Anda menjaga teman Anda. Petik 2. Garis dunia ini sangat mirip dengan kita. Ungkapan pada giliran 999 Yi Ji Hye agak rumit. Saya menyadari mengapa mereka berdiri saling memandang untuk waktu yang lama ketika saya melihat wajahnya. Mereka tidak gelisah hanya karena dunia ini kebetulan adalah planet asal mereka. Apakah kamu mengetahui kejadian yang terjadi di garis dunia kita? Saya ragu apa yang harus saya katakan. Ini bukan sesuatu yang bisa saya jelaskan dengan mudah. Alih-alih kurangnya keterampilan komunikasi saya, dongeng saya mulai berbicara sebagai pengganti saya. Fable, Raja Iblis Keselamatan, telah mulai bercerita. Sebagian dongeng yang saya miliki berjalan menuju makhluk-makhluk dari belokan ke-999 melalui ujung tangan saya. Fable, One Who Opposes the Miracle, telah mulai bercerita. Fable,
seseorang yang memburu Raja Bencana, telah mulai bercerita. Saya mengamati mereka membaca dongeng saya. Ekspresi warna-warni yang beragam memenuhi wajah mereka. Sangat jelas apa yang tumpang tindih dengan fabel saya saat mereka membacanya. Titik. Apakah saya juga membuat ungkapan seperti itu saat membaca, cara bertahan hidup, untuk pertama kalinya? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya temukan. Kurung siku buka. Titik. Tapi, bagaimana mungkin hal seperti itu? Saat itulah peristiwa yang tak terduga terjadi, status belokan ke-999, Uril, membaca fabelku secara diam-diam sampai saat itu, menjelajahi fabel itu sendiri dan menyerbu ke lautan kesadaranku. Seolah, dia ingin mencari tahu asal-usul keberadaanku. Keterampilan eksklusif, tembok keempat, sedang aktif. Cucut. Seperti yang saya harapkan, tembok bergerak ketika bunga api yang menyilaukan menari-nari di udara. Dinding keempat, memelototi, Living Flame. Tangan kiri Living Flame dibelokkan seolah-olah ditolak, sedikit bekas luka bakar terlihat di kulitnya. Dia menatapku dengan syok murni, lalu sedikit pemahaman samar mulai meresap dalam cahaya matanya. Saya melihat. Jadi, begitulah adanya. Kamu. Suaranya terdengar lebih terkejut dibandingkan dengan ketika dia membaca ingatanku. Fragmen terakhir, tembok final, kan? Apakah itu sebabnya, sekretif plotter, begitu terobsesi denganmu? Tolong, buat keputusanmu. Tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai skenario berakhir. Petik 2. Skenario kiamat hebat, telah memasuki kondisi jeda sementara. Jika situasi saat ini berlanjut, distorsi dunia akan meningkat. Karena mereka telah turun sebagai bencana, skenario ini sekarang harus memiliki kesimpulan tanpa kecuali. Metode terbaik untuk semua orang yang terlibat adalah mereka menyerah untuk menjadi bencana. Api nyala, membuka bibirnya lagi. Saya mengakui potensi yang Anda miliki. Meskipun menjengkelkan, saya bahkan bisa setuju untuk mencegah pembalasan saya. Namun, emosi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ekspresinya saat itu. Kurung siku buka. Titik. Namun, saya tidak percaya bahwa Anda akan berhasil mencapai akhir dari garis dunia ini. Saya tidak percaya bahwa keberadaan yang hanya meniru fabel garis dunia lain dapat menyaksikan kesimpulan yang tepat. Tunggu. Anda mungkin akan mencapai kesimpulan saat skenario ini berakhir. Bagian terakhir dari One Fable Single, kesimpulan, JE. Badai panas yang menabrak orang mulai mengembun dengan Uril giliran ke-999 sebagai pusatnya. Udara asin bersirkulasi di hidungku saat air laut menguap ke angin yang deras. Saya secara refleks berteriak pada transformasi status yang keterlaluan ini. Yu Jung Hyok. Pada saat yang sama, dia melangkah di hadapanku dan mengurangi udara panas yang deras dengan pedang iblis surgawi iblisnya. Namun, panasnya masih bisa memasak punggung tangannya. Napasnya menjadi tidak teratur. Efek teori film terputus, hampir mencapai tujuannya. Gugu. Great Fables giliran ke-999 diaktifkan secara bersamaan. Untuk beberapa alasan, bahkan pergantian ke-9999 Yi Hyun Seong tidak berusaha menghentikan Uril. Saya segera berteriak. Tapi kenapa? Tidak perlu melakukan ini. Kita. Giliran ke-999, Uril tanpa kata-kata menghampiri kami. Sahabat semakin tegang dan mulai melepaskan status mereka sendiri. Great Fable, Demon World Spring, berlanjut dengan mendongengnya. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, terus berlanjut dengan mendongengnya. Living Flame, hanya melirik fabel kami dan terus mendekati kami. Setelah setiap dewa luar menyerahkan status mereka padanya, dia mengangkat Flames of Retribution-nya tinggi-tinggi. Aku menggigit keras bibirku. Mayoritas absolut dari rasi bintang takut pada kekuatan Outer God. Banyak Dokkaebis yang diusir oleh fabel dari dewa luar. Segala sesuatu dalam akan segera menjadi cerita. Namun, mengapa sebuah cerita yang tidak ingin dilihat oleh konstelasi dan Dokkaebis dianggap perlu? Apa alasan mengapa sebuah cerita ada di dunia ini padahal itu hanya baik untuk membuat semua orang sedih? Apakah Anda selalu berusaha membuat fabel untuk memberitahu orang lain? Uril giliran 999 sedang berbicara kepada kami. Flames of Retribution, yang disempurnakan hingga tingkat yang menakjubkan sekarang berbicara tentang waktu di luar skenario. Untuk siapa dia ada, dongeng yang telah kau kompilasi sejauh ini. Sambil mendengarkan suara aslinya, saya menyadari apa niatnya. Sebuah kisah yang tidak didukung oleh siapapun. Bahkan kemudian, dia ingin melihat akhir dari skenario khusus ini. Dan itulah jawaban yang dipilih oleh Api Hidup. Petik 1. Alasan mengapa dia ingin melanjutkan skenario ini bukan karena dia setuju dengan konstelasi, juga tidak ingin berpihak pada. Tunjukkan kesimpulan Anda. Buktikan kepada saya bahwa grup Anda dapat mencapai tujuan yang berbeda dari garis dunia lain. Bintang-bintang di langit menatap kami. Bintang-bintang yang sudah lama menonton cerita ini. Saya membayangkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya itu, dan kemudian, akhir dari semua dunia menunggu di luar itu. Saya membayangkan akhir dari cerita ini, yang telah saya bangun sejak lama. Kim Dokja. Gelombang panas benar-benar memenuhi pandangan saya. Helvire Uril pada belokan ke-999,
berbaur dengan bau belerang yang terbakar, menciptakan gelombang tsunami lava. Itu adalah dinding bergerak status besar yang mampu segera melelehkan semua yang disentuhnya. Kemenangan akan diputuskan dengan satu serangan. Blokir itu, dan kami akan muncul sebagai pemenang. Fokuskan dongeng hebatmu, semuanya. Trik kecil dianggap tidak berguna dalam menghadapi musibah. Teman-teman saya membantu saya dengan mobilisasi fabel besar, daripada berfokus pada spesialisasi mereka sendiri. Xin Yuseng, Yi Gilyong, dan bahkan Yu Sang-eh juga, semua orang mengangkat tangan di udara dan menambahkan bagian mereka dari fabel besar. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, telah mulai mendongeng. Mendampingi suara langit membelah, raungan naga kiamat bisa terdengar. Tepat detik berikutnya, satu lagi lolongan keras meledak keluar dari arah Han Suyong. Kuoh. Mantan kandidat untuk naga kiamat, Abyssal Black Flame Dragon, menembakkan napasnya. Jong Huiwon berlari ke depan sambil mengendarai badai ganas dari api hitam. Konstelasi, Lily Blooming on Aquarius, melepaskan statusnya. Konstelasi, Hakim Api Setan, melepaskan statusnya. Dua malaikat bekerja bersama dengan Jong Huiwon. Pedang Hakimnya yang terangkat tinggi sekarang memotong gelombang tsunami. Kuaoh. Apakah itu karena serangan gabungan kedua malaikat itu? Sejenak di sana, gerakan gelombang tsunami menjadi lamban. Yu Jung Hyok tidak melewatkan pembukaan itu. Fable, Hellscape of Eternity, berlanjut dengan penceritaannya. Jejak banyak regresi berubah bercabang dari pedang iblis surgawi iblisnya. Statusnya menyebar dan mulai menghancurkan gelombang deras. Itu cukup. Sayangnya, perlawanannya yang putus asa tidak bisa bertahan lama, bunga api yang menari-nari di sekujur tubuhnya menjadi semakin ganas. Efek teori film terputus akhirnya habis, dengan kata lain. Saat statusnya mulai menurun tajam, dia membiarkan merobek satu serangan kuat di tengah gelombang. Breaking the Sky Swordsmanship Po Tian Jiandao. Misteri dalam Aoyi. Membelah lautan gelap An Haizan. Pembukaan 1 menit diciptakan oleh serangan dari inner misterisnya. Saya tidak melewatkan itu. Maknanya, persiapan sudah selesai. Juga, suara yang telah kutunggu-tunggu memasuki telingaku saat itu juga. Awan-awan yang mengelilinginya berkumpul di sekelilingku seakan menyelimutiku, awan jungkir balik, dipenuhi sampai penuh dengan petir yang retak, benar-benar melingkari aku. Tubuhku berdengung seolah-olah setiap kilat yang ditemukan di langit telah diletakkan di sini. Kita hanya bisa menggunakan ini sekali. Saya menendang awan dan berlari ke celah di dalam lava. Sayap saya yang dihasilkan melalui Demon King Transformation, dinyalakan dan terasa seperti bola mata saya sedang dimasak oleh panas yang mengerikan ini. Namun, saya tidak berhenti. Saya memiliki tugas untuk melindungi jalan ini yang dibuka rekan saya untuk saya. Satu cerita tunggal yang dapat berdiri sebagai bukti kehidupan kita. Kakiku bergerak lebih cepat dan lebih cepat sampai menjadi garis-garis cahaya. Saya menggunakan kekuatan transformasi petir untuk menyatukan tubuh inkarnasi saya yang mengancam akan meledak setiap saat. Lebih cepat dan lebih kuat, seolah-olah aku telah menjadi seberkas petir. Kurururururu. Petir yang terisi penuh di kedua tanganku mendidih dengan kuat. Petir ini, yang mampu menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya ditemukan di, yang setengah hancur, es Heavenly Palace. Saya menggunakan setiap ons kekuatan saya untuk melempar Rui Jingubang. Stars di langit mendidih, dan nebula menyusut kembali. Awan gelap tebal bergulir di langit menyinggung keputusasaan mereka. Serangan tunggal ini membawa semua kekuatan yang terkondensasi dari Great Sage Heavens Equal. Hanya seperti apa yang dia lakukan selama pertempuran terakhir. Baut petir pecah melewati lava yang masuk dan maju ke depan. Kuak 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 kuak. Gelombang tsunami lava meledak megah dan menguap di sana dan kemudian. Garis-garis listrik bercabang menciptakan jalan di atas gelombang yang membelah. Itu adalah jalan dari fabel yang telah kami jalani. Dan saya berlari di atasnya. Great Fable, Demon World Spring, sedang mengatur kesimpulan Anda. Beginning, Giki, Demon World. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, dengan bangga membimbing Anda. Olympus, Development, Seng Cheng. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, ada di sisimu. Perang besar Science and Demons, Klimaks Jeon, Zuan. Lalu, Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, memimpikannya final Fable. Titik terakhir yang belum terisi. Kuaoh. Semua dongeng yang kami alami bersama bergabung menjadi satu dan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Ledakan cahaya begitu terang sehingga membakar mata saya, menyelimuti segalanya. Ketika aku mengangkat kepalaku lagi, abu vulkanik dari lava berserakan di udara. Langit tampak sunyi setelah semuanya berakhir. Debu yang menghalangi pandangan bintang jatuh seperti salju dan menutupi permukaan laut. Seseorang dijatuhkan di pantatnya di depan Unbreakable Fight. Saya bisa melihat sayap malaikat yang patah. Sejak awal, dia tidak berencana untuk menang melawan kita. Aku diam-diam menatap matanya. Saya tidak tahu apakah ini bukti yang cukup atau tidak. Hanya saja, ini adalah yang terbaik yang bisa saya tunjukkan sebagai saya saat ini. Belokan ke 999, Uril, menatap pedangku untuk waktu yang lama.
Seolah-olah dia berulang kali merenungkan baris teks terakhir, seolah-olah ujung pisau yang runcing ini adalah pemberhentian penuh untuk mengakhiri semua fabelnya. Kemudian, tatapannya perlahan bergeser ke arah tempat ujung pisau itu sekarang menunjuk. Itu berada di luar cakrawala tempat langit dan lautan yang jauh bertemu. Disitulah akhir dari garis dunia ini. Gemetar samar berkedip melewati ekspresinya. Giliran 999 Yi Ji Hye, Yi Hyun Seong, dan bahkan Kim Nam Woon yang masih bingung semua menatap ke arah yang sama dengannya. Di balik abu kelabu yang jatuh, sesuatu yang buram bisa terlihat. Ketakutan mulai mengaburkan ekspresi dewa luar. Saya langsung menyadari apa yang mereka lihat. Di tempat di mana mereka tiba satu kali sebelumnya selama belokan ke-999. Di Final Wall, yang tidak akan pernah bisa diatasi jika seseorang bersikeras hidup dalam dunia fabel ini. Bencana, skenario kiamat hebat, menyerah pada posisi bencana. Kiamat hebat, memasuki urutan penghentian. Great Fable, terakhirmu sedang mekar. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sedang menyaksikan momen kebangkitan dongeng terakhirmu. Saya sekarang bisa mendengar, tembok, memanggil saya. Skenario tersembunyi, One Fable Single, telah mencapai kesimpulan. Dengan hati-hati mempertimbangkan nama fabel terakhir Anda. Kamu melakukan hal yang membuat setiap bintang dia akan memujimu. Anda telah tiba di sebuah epik yang hanya beberapa bintang yang pernah mencapai. Dan akhirnya, pesan yang sudah lama kutunggu-tunggu bisa didengar selanjutnya. Anda dan nebula Anda telah mendapatkan kualifikasi untuk menyaksikan, tidak terbaca segalanya. Raja cerita, memanggilmu. Finn.